Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari mata kuliah, yaitu mata kuliah keterampilan membaca. Saudara, Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik, saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mengukur kecepatan membaca. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kecepatan membaca. Saudara, kecepatan membaca itu perlu kita kuasai ya. Kapan sebetulnya kita melakukan membaca dengan cepat, kapan kita membaca dengan lambat, kapan sebetulnya kita membaca dengan sedang-sedang saja. Nah, ini sebetulnya tingkat kecepatan membaca kita itu perlu kita kontrol ya, perlu kita kuasai sehingga nanti kita akan mampu mengetahui sebetulnya kalau kita melakukan membaca dengan kecepatan tinggi, tentu saja banyak informasi yang bisa kita peroleh. Sedangkan kalau kita membaca dengan kecepatan rendah, tentu saja informasi yang kita butuhkan juga sedikit ya. Oleh sebab itu sebetulnya membaca itu adalah fleksibel ya, fleksibel. Jadi saudara membaca fleksibel itu membaca yang disesuaikan dengan kondisi bacanya. Jadi kapan kita membaca dengan kecepatan tinggi, kapan kita membaca dengan kecepatan rendah ataupun sedang-sedang saja. Saudara, yang jelas sebetulnya ketika kita mau membaca dengan kecepatan tinggi, tentu saja kita tidak bisa membaca kata per kata ya, tapi kita harus membaca ya mengambil inti sari dari bacaan itu, atau kita mengambil hal-hal penting yang terdapat dalam teks bacaan itu. Makanya sebetulnya ketika kita membaca sebuah kalimat, kita tidak perlu melihat ya secara horizontal, tapi bisa kita lihat secara vertikal. Jadi mata kita di tengah-tengah kalimat itu ya. Terus kita urutkan, kita lakukan yang melihatnya ke bawah gitu. Nah, oleh sebab itu saudara, pada dasarnya membaca dengan kecepatan tinggi itu dapat Anda gunakan dengan menggunakan teknik baca layap ya, dan juga teknik baca tatap. Tentu saja dalam hal ini Anda bisa memanfaatkan kecepatan membaca itu untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak ya, informasi yang tentu saja apa yang Anda butuhkan itu lebih banyak yang Anda peroleh informasinya jika dibandingkan dengan membaca dengan kecepatannya rendah. Dan bahkan saudara membaca dengan kecepatan tinggi ini tentu saja banyak hambatannya ya, hambatan yang jelas kecepatan membaca itu ya bisa saja yang menjadi penghambatnya adalah karena kita membacanya dengan bergumam atau membaca kata per kata tadi. Oleh sebab itu hal tersebut harus Anda hindarkan ya. Jadi saudara, bagaimana cara kita mengukur kemampuan membaca? Jadi tadi itu saudara, tadi kita sudah melakukan mengukur kemampuan membaca kita ya dengan melalui kecepatan membaca tadi. Saudara, kemampuan membaca sebetulnya ialah kecepatan membaca dan juga pemahaman isi ya. Maka dalam mengukur kemampuan membaca sebetulnya yang diperhatikan adalah dua aspek tersebut, yaitu kecepatan membaca dan juga pemahaman isi bacaan tersebut ya. Nah, pada umumnya sebetulnya kecepatan membaca itu bisa kita ukur dengan jumlah kata yang kita baca per menit ya. Dan pemahaman itu sendiri kita ukur dengan persentase dari jawaban yang benar tentang isi bacaan tersebut. Tetapi perlu Anda ingat ya bahwa hasil pengukuran kedua aspek ini sebetulnya harus Anda integrasikan
agar dapat menunjukkan kemampuan membaca secara keseluruhan atau secara integral ya. Nah, oleh sebab itu saudara, rumus mengukur kemampuan membaca itu sebetulnya KM sama dengan KB plus KB per SM dibagi 60 detik ya, dikali PI per 100 KPM. Jadi KM itu sendiri sebetulnya kemampuan membaca Anda. KPM itu jumlah kata per menit, jadi berapa jumlah kata per menit yang bisa Anda baca. Lalu KB itu jumlah kata dalam bacaan ya. Jadi Anda untuk melihat kemampuan membaca Anda harus mengetahui jumlah kata dalam bacaan KB, kemudian Anda juga harus mengetahui jumlah skon membaca Anda, berarti 1 menit itu sama dengan 60 detik ya. Nah, kemudian PI per 100 itu persentase pemahaman isinya ya. PI itu persentase pemahaman isi Anda. Jadi, saudara, apabila Anda ingin menentukan kemampuan membaca Anda, berarti jumlah kata dalam bacaan tersebut dibagi dengan jumlah skon membaca Anda, misalnya 2 menit, 3 menit, 30 detik misalnya ya, 4 menit, 10 detik misalnya. Kemudian dikali saudara persentase pemahaman isi Anda. Nah, itu ya. Kemudian kali jumlah kata per menitnya. Jadi ini jumlah kata per menitnya itu berapa? Bukan dikali ya. Maksudnya itu KM itu sebenarnya jumlah kata per menitnya itu. Nah, saudara, untuk mengukur waktu baca Anda, sebetulnya biasanya yang dipergunakan ialah skon ya. Nah, yang dimaksud dengan waktu baca itu sebetulnya jumlah skon yang Anda gunakan untuk membaca seluruh bacaan Anda hingga selesai. Tetapi tentu saja ini tidak termasuk waktu yang Anda pakai untuk membaca pertanyaan ya. Nah, saudara, tadi ada angka 60. Angka 60 yang ada dalam rumus tadi itu bisa kita gunakan sebagai indeks untuk mengubah tentu saja mengubah waktu baca dalam skon menjadi menit. Nah, karena kemampuan membaca kita itu pada umumnya ya dinyatakan dengan jumlah kata per menit ya. Kemudian saudara, tadi ada yang dimaksud dengan persentase pemahaman isi. Nah, ini persentase pemahaman isi ini sebetulnya ialah persentase jawaban yang benar atas pertanyaan-pertanyaan yang Anda buat ya untuk siswa Anda ataupun untuk orang yang Anda uji. Nah, kemudian saudara, untuk menghitung jumlah kata dalam bacaan itu sebetulnya Anda dapat mempergunakan cara berikut. Jadi yang pertama itu coba Anda hitung jumlah kata yang terdapat dalam satu baris penuh ya. Itu Anda membacanya dari pinggir kiri ke pinggir kanan pada suatu halaman bacaan. Lalu sebetulnya Anda perlu juga menulis jumlah itu pada selembar kertas catatan ya. Nah, kata yang bersambung ke baris berikutnya tidak perlu Anda hitung. Nah, itu ya. Jadi kalau tidak lengkap kalimatnya tidak perlu dihitung. Ya. Kemudian yang berikutnya hitunglah jumlah baris pada halaman bersangkutan ya dari baris pertama sampai dengan baris terakhir. Nah, baris yang hanya sampai separuh dari panjang baris ataupun kurang atau tidak nah, ini tentu saja kalau masih separuh ataupun masih kurang ya, ini panjang barisnya itu tidak perlu dihitung lah. Kalau barisnya lengkap baru dihitung. Kemudian kalikan jumlah kata pada A dan baris pada B ya. Misalnya itu jumlah kata pada A dan baris pada B. Nah, hasil perkalian inilah sebetulnya jumlah kata. Ini lebih kurang ya yang terdapat dalam halaman bersangkutan. Nah, jika bacaan itu terdiri dari beberapa halaman, maka jumlah kata itu bisa Anda lakukan seperti ini. Anda bisa
bisa membuatnya bahwa hasil kali dari jumlah kata tiap baris ya, kemudian jumlah baris dan juga jumlah halaman. Nah, jadi saudara, jika bacaan itu terdiri dari beberapa halaman, maka jumlah kata itu ialah hasil kali dari jumlah kata tiap baris, kemudian jumlah baris dan juga jumlah halaman ya. Jelas ya? Nah, ini contohnya saudara bahwa berapa kata per menitkah kemampuan membaca seseorang. Nah, ini ada tamatan SLTA, misalnya diharapkan dapat membaca setidak-tidaknya ya, kecepatannya itu kurang lebih 250 kata per menit. Nah, dengan pemahaman isi 70% misalnya. Nah, berarti saudara, dengan melihat rumus ini tadi, bahwa misalnya itu ini tadi yang kita lihat. Nah, saudara, sebentar ya. Ya. Ya, nah ini ada jumlah kata dalam bacaan, kemudian dibagi tadi itu jumlah skon membaca kita, nih ya, tentu saja 60 detik ya per 1 menitnya, dikali dengan persentase pemahaman isi. Nah, itulah sebetulnya jumlah kata per menitnya ya. Nah, jadi contohnya seperti ini, KM-nya kalau KB-nya 500 dibagi ini apa jumlah skon kita, itu misalnya itu 120 menit, nah itu dibagi 60 kali 70, ini hasil PI kita ya. Nah, 70 per 100. Jadi berarti hasilnya adalah 175 kpm, kata per menit. Nah, kalau misalnya kecepatan membaca kita, misalnya setidaknya 250 kata per menit, dengan pemahaman isi 70%, maka berarti, saudara, tamatan SLTA itu diharapkan telah memiliki setidak-tidaknya KM-nya, kemampuan membacanya adalah 175 kata per menit, yaitu 70% kali 250 kata per menit. Seperti itu ya. Cara mencarinya mudah sekali sebetulnya. Ya. Baik saudara, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya minta Anda bisa mempraktikkannya, berapa besar ya kemampuan membaca Anda dalam kata per menitnya ya. Jadi silakan saja Anda coba, Anda praktikkan untuk kemampuan membaca Anda ya. Jadi saudara, saya berharap setelah Anda menguasai materi pada hari ini, yaitu tentang kemampuan membaca atau mengukur kemampuan membaca Anda, nah jadi saya berharap bisa mempraktikkannya langsung. Saudara, saya kira untuk hari ini cukup sekian pembahasan kita. Saya minta Anda membuat rangkuman ya, apa yang saya jelaskan. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf batuk ya. Dan jadi silakan saja Anda buat sebuah rangkuman, hasilnya Anda sampaikan ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Saudara, silakan Anda baca juga buku saya yang berjudul Keterampilan Membaca ya. Di sana sangat lengkap dan rinci tentang bagaimana cara Anda mengukur kemampuan membaca. Lalu Anda juga bisa membaca buku-buku yang lain yang berhubungan dengan kemampuan mengukur kemampuan membaca. Termasuk Anda bisa membaca referensi yang lain, boleh juga di internet ya. Silakan saja untuk menambah referensi Anda. Baik saudara, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya yakin Anda pasti bisa. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.